Bapak, tujuan kegiatan pada hari ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang etika moral, dilema etika dan juga bujukan moral. Ya. Namun di SD kita, SD Negeri 2 Lalat, ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Menurut Bapak, dari kejadian ataupun kasus-kasus yang ada di sekolah, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada pada sekolah SD Negeri 2 Lalat ini? Ya, masalah kasus dilema dan bujukan moral ini sangat penting bagi kita, terutama bagi guru. Untuk apa? Supaya dengan adanya pemantauan sehingga guru itu bisa belajar mengajar secara aktif serta bisa berinteraksi dengan siswa secara keseluruhan. Artinya dilema etika yang muncul di saat kasus-kasus ini terjadi adalah khususnya untuk agar permasalahan berkaitan dengan siswa-siswa itu matematika pembelajaran itu dapat terpenuhi ya Bapak ya. Baik Bapak, dari paparan Bapak tadi saya dapat menangkap beberapa intisari berkaitan dengan dilema yang ada di sekolah ini. Berarti ada kasus-kasus di mana guru memiliki permasalahan dalam mengajar ya Bapak ya. Baik Pak, bisa diidentifikasi ataupun bisa Bapak menjelaskan sedikit lebih rinci kasusnya. Bagaimana Bapak itu selaku kepala sekolah mengambil keputusan terhadap dilema etika, terutama kasus guru-guru yang sering atau tidak melengkapi ADM pembelajaran Bapak? Baik. Masalah ini yang pertama, saya sebagai kepala sekolah harus memantau dulu setiap ruang kelas di mana guru yang bersangkutan apakah mereka itu sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Apabila misalnya tidak siap, maka guru yang bersangkutan tersebut harus ditegur secara lisan. Artinya Bapak melakukan supervisi kelas ya Bapak ya? Iya benar. Bapak mengunjungi kelas agar mengetahui proses pembelajaran yang berkaitan juga dengan administrasi guru ya Pak? Iya benar. Baik Bapak, berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kemudian untuk melengkapi kasus yang ada di sekolah SD Negeri 2 Lalat ini, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak ambil ketika Bapak mendapati atau menemui sebuah kasus dilema etika yang berkaitan dengan guru-guru yang acuh ya Pak ya, yang kurang ataupun tidak mau membuat administrasi pembelajaran. Bagaimana Bapak membuat langkah-langkah agar permasalahan ini dapat diselesaikan? Langkah yang pertama, saya sebagai kepala sekolah memantau terlebih dahulu. Yang kedua, memanggil di mana guru yang bersangkutan apabila tidak melengkapi administrasi pembelajaran, maka dipanggil secara lisan. Nanti di dalam ruang saya mengajak dan melakukan evaluasi di mana letak kesalahannya, apakah kemampuan dari segi komputer maupun hal yang lainnya. Apabila misalnya belum bisa, maka saya harus melakukan bimbingan terlebih dahulu di mana letak kesalahannya. Nanti baru dilakukan pembinaan secara keseluruhan, baik dari segi penguasaan komputer teknologi maupun hal-hal yang lain di mana letak ada kesalahan. Nanti dilakukan secara kolaborasi dengan guru-guru yang ahli di bidang pembelajaran tersebut, supaya guru yang bersangkutan bisa melakukan atau membuat suatu proses pelaksanaan pembelajaran lebih baik lagi. Berarti ada usaha-usaha yang Bapak harapkan dan Bapak lakukan ya Pak, berkaitan dengan kegiatan ataupun permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika yang ada di sekolah SD Negeri 2 Lalat ini. Itu yang seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak memanggil dan sebagainya sehingga nanti muncul ataupun dapat kita ambil intisari ataupun inti daripada tujuan kegiatan yang ini Bapak laksanakan tadi. Baik Bapak, namun demikian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif saat Bapak mengambil keputusan terhadap dilema-dilema etika itu? Nah,
Jadi kami di sini kalau misalnya mengambil keputusan bukan secara perorangan, akan tetapi kami lakukan secara keseluruhan dengan mengajak baik dewan guru, wakil kepala sekolah maupun guru-guru yang lain untuk mengambil keputusan yang baik agar guru yang bersangkutan, di mana jika seandainya pembelajaran belum menguasai, maka kami bisa melakukan kolaborasi agar mereka itu bisa melakukannya dengan yang baik. Artinya Bapak juga membuat sebuah rapat ya Pak ya, Ya, ataupun membuat sebuah musyawarah begitu ya dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan dilema etika tadi. Ya, benar. Baik Bapak, selaku Bapak sebagai seorang kepala sekolah memiliki tata kelola pastinya dalam administrasi serta jadwal tertentu dalam berkaitan dengan dilema etika yang Bapak sampaikan tadi. Ada guru yang kurang ataupun tidak melaksanakan menyediakan administrasi pembelajaran. Dalam sebuah kasus ini, apakah sekolah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak juga mengarahkan ke hal-hal yang lain untuk permasalahan yang berkaitan dengan administrasi pembelajaran ini Bapak? Ya, baik. Kalau hal masalah itu, yang pertama kami melakukan secara langsung di tempat di mana ada kendalanya. Misalnya ada kendala yang tidak bisa terpenuhi pada hari ini, maka kami bisa melakukan secara berkesinambungan agar masalah kegiatan seperti ini terus berlanjut. Di mana nanti mereka tidak bisa, maka kami bisa melakukan dengan guru-guru lain saling berkolaborasi sehingga setiap permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik dan bisa memberikan kepuasan kepada guru tersebut. Baik Bapak, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Setelah beberapa paparan dari Bapak sampaikan, adakah menurut Bapak sebagai seorang kepala sekolah faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus berkaitan dilema etika, yaitu administrasi pembelajaran tadi Bapak? Ya, ada. Misalnya salah satunya kami menyuruh guru-guru yang ada di sini semuanya untuk mengikuti berbagai macam pelatihan. Salah satunya adalah mengikuti KKG. Ini sangat efektif untuk menyerap berbagai macam ilmu dan informasi dari guru yang sedang mengikuti KKG tersebut. Dan yang kedua yaitu webinar. Webinar ini sebenarnya sangat bagus, di mana ada guru banyak terjadi kendala-kendala di dalam proses kegiatan pembelajaran. Di situ bisa sharing berbagai macam informasi baik dengan guru dan dengan pihak ketiga di dalam mewadahi pendidikan di daerah kita baik di Aceh maupun di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga yaitu melakukan dengan cara PPM ya, atau PEMM. Nah, di situ di mana banyak sekali ilmu yang bisa kita cerna. Seperti itu. Artinya Bapak telah melakukan berbagai upaya ya Pak ya, Ya, benar. itu berkaitan dengan menyuruh ataupun memfasilitasi kegiatan KKG guru-guru. Ya. Juga ada PMM yang Bapak Ya. sampaikan tadi berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar ya Bapak. Ya. Di situ ada informasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan administrasi ya Pak ya. Baik Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan pembelajaran, faktor-faktor penentu, faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang Bapak sampaikan tadi, sebagai kepala sekolah, apa yang Bapak petik dari sebuah pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kasus ini? Ya, baik. Yang dapat saya petik, yang pertama saya mengajak seluruh dewan guru yang ada di sini, marilah kita sama-sama mencari berbagai macam hal di mana ada letak kesalahan. Kita saling share, berbagi ilmu supaya di mana ada kendala kita jangan terpendam dalam hati. Disinilah letak kelemahan kita. Apabila seandainya kita terpendam sehingga suatu proses itu tidak akan berjalan dengan baik. Dengan adanya saling berbagi, maka setiap kendala atau masalah yang dihadapi kita bisa mencari solusi sebagai salah satu jalan yang terbaik buat kita untuk masa depan. Baik Bapak, terima kasih banyak daripada semua yang Bapak sampaikan tadi, sehingga sampai pada intisari daripada kegiatan. Artinya kesimpulan yang Bapak
lakukan ataupun keputusan yang Bapak ambil dapat kita tarik sebuah kesimpulan berkaitan dengan kegiatan administrasi pembelajaran guru yang memang ada beberapa guru mungkin yang tidak melengkapi administrasi pembelajaran, sehingga Bapak melakukan berbagai hal berkaitan dengan supervisi, juga pengarahan secara lisan, juga berkaitan dengan dilema etika yang ada pada sekolah Bapak, sehingga Bapak juga mengarahkan sampai ke KKG dan PMM ya Bapak ya. Ya, benar. Terima kasih Bapak atas usaha-usaha dan keputusan Bapak yang Bapak ambil pada kegiatan ataupun kasus yang ada di sekolah ini. Semoga wawancara ini menjadi pengalaman bagi kami dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi tuntunan bagi kami sebagai pedoman bagi kami agar kami dapat mengambil keputusan yang benar-benar baik dari yang terbaik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih atas segala pengalaman dan keputusan yang Bapak ambil. Semoga SD Negeri 2 Lala ke depan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Sama. Berikut kedatangan saya ke SMP ini untuk menggali informasi mengenai tentang keadaan guru dan etika serta moral di sekolah SMP Negeri 1 Milang. Bapak, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri. Saya Boyaki Sulaiman, guru SD Negeri 2 Lala. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Biling. Namun demikian Bapak, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah, kami ingin mengenali dan juga mencari informasi mengenai keadaan di sekolah. Sebelumnya sekolah kita ada berapa total guru Bapak? Total guru di sini 49. 9 itu makmul ya Pak ya? Ya, itu sudah termasuk di dalamnya itu ada tata usaha. Baik Bapak, berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini, saya ingin bertanya mengenai apa namanya keadaan di sekolah dan mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema. Baik Bapak, kita mulai wawancara kita pada hari ini. Sebelum kita mulai Bapak, saya ingin mengetahui kondisi guru, siswa ataupun lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Mila yang berkaitan dengan etika moral Bapak. Iya. Oke, di sini mungkin tentang etika, moral, etika, estetika di sekolah saya ini mungkin ada beberapa kasus yang terjadi lah pada gurunya. Gurunya mungkin jarang masuk kelas, Pak. Berarti ada etika yang dilema di etika yang terjadi di SMP Negeri 1 Mila ini yang berkaitan dengan ada guru yang meninggalkan kelas ya Pak ya. Betul. Baik Bapak, berkaitan dengan pertanyaan penuntun tadi, bagaimana kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada pada SMP Negeri 1 Mila? Oke, dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya harus mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Di mana terkadang kasus yang dilema seperti ini adalah termasuk etika atau bujukan moral. Namun saya selalu mengambil kesimpulan dengan dilema etika di sini yang terkait dengan adanya pilihan-pilihan yang benar di sini. Di mana tidak ada bujuan moral ataupun pelanggaran hukum yang terjadi dengan guru tersebut. Jadi nanti apa masalah yang terjadi dengan guru tersebut tidak berhubungan dengan bujuan moral gitu. Cuman berkaitan dengan etika saja. Mungkin itu dari kasus ini. Berarti ya saya ambil kesimpulan Bapak sedikit ada kasus mengenai dilema etika ya Bapak ya. Betul. Berarti ya tidak terdapat kasus di bujukan moral di SMP Negeri 1 Mila. Baik Bapak, sebagaimana yang Bapak ungkapkan tadi,
di mana dilema etika yang Bapak maksudkan tadi adalah ada guru ya yang meninggalkan kelas ya Bapak ya. Baik, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus guru yang sering meninggalkan kelas, di mana ada dua kepentingan yang benar-benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Untuk menyelesaikan sebuah kasus etika, saya sebagai kepala sekolah harus melakukan kolaborasi dengan komunitas sekolah, lingkungan sekolah semua, termasuk di sini ada wakil kepala sekolah, kemudian seluruh dewan guru, bahkan saya di sini pernah melibatkan orang tua siswa di sini untuk mengambil keputusan yang terjadi dengan permasalahan di sekolah. Yang berkaitan dengan etika moral Betul, tadi ya betul, Bapak ya. betul. Berkaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi di pertanyaan saya yang kedua, itu ada dilema etika yang berkaitan dengan ada guru ataupun ada oknum yang memang sering meninggalkan kelas di saat jam pembelajaran. Berkaitan dengan tadi yang Bapak jelaskan, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama dalam kasus guru yang sering meninggalkan kelas ini? Untuk langkah dan prosedur yang biasa saya ambil dalam membuat suatu keputusan, saya tidak melakukan sendiri, tapi saya di sini melibatkan wakil kepala sekolah seperti saya bilang tadi, kemudian guru-guru, kemudian saya agendakan untuk permasalahan ini. Saya buat sebuah rapat nanti dengan guru-guru dan seluruh warga sekolah seperti itu. Baik Bapak. Berarti Bapak melibatkan ya Pak ya, melibatkan guru untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berarti ada rapat-rapat yang Bapak lakukan ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu berkaitan dengan guru yang meninggalkan kelas ya Pak? Yang sering terjadi sekarang sebuah tantangan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu terkadang kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa itu sendiri. Nah, di sini kemudian mereka menganggap sekolah hanya sebagai rutinitas di sini, rutinitas sehari-hari, dan kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Sehingga mungkin dari saya di sini ada sesuatu yang kekurangan dari saya adalah dalam mengambil sebuah keputusan kalau dihadapkan dengan kemanusiaan, begitu Pak. Berarti ada problematik ya Pak ya, problematik yang kita kira nanti kurang etis gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita biarkan ini menjadi permasalahan baru ya Pak ya. Jadi berkaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi, apakah kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola, mungkin jadwal ataupun agenda-agenda serta arahan-arahan untuk menyelesaikannya, bentuk-bentuk seperti prosedur, seperti apa yang Bapak lakukan? Dalam menyelesaikan sebuah kasus atau masalah seperti ini terjadi, kadang saya membuat jadwal rapat dulu. Jadi saya agendakan dulu, tapi di sini agendanya menggunakan seluruh warga sekolah, guru, wakil kepala sekolah. Kemudian baru saya agendakan, baru diselesaikan di sekolah seperti itu. Ya, ada teknis prosedur pelaksanaannya ya Pak ya. Berarti tidak langsung Bapak pribadi enggak ya Pak ya? Tidak bisa diambil keputusan secara langsung, nanti harus diagendakan dengan warga sekolah semua. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Bapak. Adakah orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika yang Bapak sampaikan tadi? Alhamdulillah, untuk mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah kasus terkadang memang tidaklah mudah, Pak ya. Namun di sekolah saya banyak yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, untuk mengambil keputusan. Berkaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi di pertanyaan saya yang kedua, itu ada dilema etika yang berkaitan dengan ada guru ataupun ada oknum yang memang sering meninggalkan kelas di saat jam pembelajaran. Berkaitan dengan tadi yang Bapak jelaskan, langkah-langkah berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, dari semua hal yang Bapak jelaskan tadi itu adalah permasalahan-permasalahan dilema etika, itu berkaitan dengan ada guru yang memang mempunyai dilema dalam problem pembelajaran. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa dari kasus ini
yang Bapak dapat Bapak petik? Oke, yang harus saya lihat dalam permasalahan ini adalah budaya di lingkungan sekolah dulu ya. Untuk mengambil sebuah keputusan, tidak semua yang kita anggap itu benar, namun benar, tapi harus dilihat dari berbagai sisi yang ada di lingkungan sekolah, begitu Pak. Berarti kesimpulannya Bapak juga telah melihat dari segi-segi yang lain. Ya. Baik Bapak, dari kegiatan kita hari ini berkaitan dengan dilema etika, itu kasus yang ada di sekolah Bapak dan saya angkat tadi adalah ada guru yang memang bermasalah berkaitan dengan etika dalam pembelajaran, di mana sering meninggalkan kelas di saat pembelajaran. Dari hasil wawancara saya tadi, sedikit sebagai penutup Bapak, apa kesimpulan dari keputusan dilema etika yang Bapak ambil selama itu? Ya, terima kasih untuk pemahaman kesimpulannya di sini. Yang pertama sekali, di sekolah ini harus memiliki pemahaman nilai etika di sekolah. Kepala sekolah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai etika di sekolah ini, itu pertama. Kemudian untuk yang kedua, kepala sekolah harus mengidentifikasi dilema etika tersebut. Harus mengidentifikasi apakah situasi yang sering terjadi di sini seperti guru meninggalkan kelas atau yang lainnya, itu dalam dilema etika ya. Kemudian yang ketiga, konsultasi dengan tim atau pihak-pihak yang terkait, seperti di sini ada pihak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru dan masyarakat sekolah, begitu. Kemudian yang selanjutnya harus punya analisis. Nah, jadi di sini harus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin diambil, bagaimana konsekuensinya, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, harus ada regulasinya, dimana kalau untuk mengambil keputusan ini tidak melanggar hukum. Kalau melanggar hukum kan nanti susah jadinya ya. Nah, kemudian harus dengan aturan-aturan yang berlaku di tempat kita. Yang selanjutnya mungkin yang keenam, mempertimbangkan bagaimana keputusan yang diambil akan dipandang oleh publik nantinya. Nah, itu yang keenam. Selanjutnya yang mungkin yang ketujuh, untuk pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai etika yang terjadi. Kepala sekolah harus mengambil sebuah keputusan yang selaras dengan nilai-nilai etika itu sendiri. Nah, mungkin kesimpulan yang dapat saya petik untuk hari ini, Pak. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Bapak dari semua wawancara kita tadi. Saya dapat menarik sedikit kesimpulan dari hasil Bapak. Bapak selama ini sudah mengambil keputusan itu yang berkaitan dengan dilema etika. Bagaimana pengambilan keputusan Bapak ini yang saya catat tadi ada 7 poin. Yang pertama itu berkaitan dengan pemahaman nilai etika, identifikasi dilema etika, kemudian konsultasi dengan berbagai pihak, berkaitan juga dengan analisis konsekuensi dari dampak yang Bapak keputusan yang Bapak ambil gitu ya Pak ya. Kemudian uji regulasi, berarti ada regulasi di situ, ada aturan, ada norma yang ada pada sekolah itu yang harus dipertimbangkan begitu ya Pak ya. Kemudian yang terakhirlah keputusan berdasarkan dilema etika begitu ya Bapak. Bapak terima kasih banyak untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya sudah mendapat arahan dari Bapak berkaitan dengan keputusan yang Bapak ambil. Semoga menjadi pembelajaran bagi saya, sehingga ke depan saya dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan di sekolah tempat saya mengajar. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan keadaan yang telah Bapak berikan kepada kami. Semoga sekolah negeri SMP Negeri 1 Mila ini semakin sukses dan dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada guru dan juga warga sekolah. Terima kasih Bapak. Saya akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak.